Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Mister mungkin sama seperti bola supporter yang lain ya. Baru aja nyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, mungkin perasaan Mister sama sih kayak bola supporter yang lain ya. Kita berhasil mencuri poin. Kita masih mempertahankan rekor tidak terkalahkan. Kita bisa menahan imbang Bahrain 2-2. Ini tentunya sebuah hasil yang luar biasa bagus ya buat timnas Indonesia yang sebelum pertandingan itu banyak diprediksi akan kalah juga dari Bahrain gitu. Tapi ya rasanya kok kayak kalah gitu ya malah ya rasanya. Ya nggak, bola supporter. Ya soalnya sampai injury time itu kita udah kemenangan tuh udah di depan mata kita. Kita ketinggalan dulu di awal babak pertama, tapi kemudian disamakan oleh Ragnar Oratmangun babak pertama 1-1. Kita berbalik unggul lewat gol Rafael Struijk ya. Dan sampai injury time itu kita masih unggul 2-1. Kemudian injury time dikasih 6 menit. Tapi ya kita semua pasti kesel lah dengan kinerja wasit dari Oman ya. Siapa itu namanya, Alkaf, Abu Bakar Alkaf dari Oman. Karena lewat lama dari 6 menit tuh. Nggak tahu ya, kalau menurut Mister sih nggak ada delay yang berlebihan gitu sehingga dia patut memberikan waktu lebih banyak. Sampai 3 menit itu, hampir 3 menit. Golnya Bahrain itulah hadir di menit ke 99, menit 99. Berarti udah 3 menit ya, 3 menit dari injury time yang sebetulnya 6 menit. Nggak tahu ya kenapa kita selalu ini ya, sering banget kita punya masalah dengan wasit ya, terutama wasit-wasit dari kawasan ini gitu ya. Nggak tahu apakah mereka itu nggak senang negara tetangganya itu kalah gitu. Iya, Mister sih pasti mempertanyakan itu sih. Kenapa wasit memberikan waktu lebih lama, injury time lebih lama, sementara 6 menit udah lewat. Kita lihat tadi yang nonton pertandingan juga pasti melihat bagaimana Bang Jai Ces, pemain-pemain Indonesia itu mengerubungi wasit ya, mempertanyakan. Pasti mereka mempertanyakan itu, kenapa injury time-nya sampai 9 menit. Akhirnya kita kemenangan yang udah di depan mata buyar, kita cuma dapat 1 poin. Itu tadi sebetulnya 1 poin ini hasil yang luar biasa sih untuk ukuran kita ya. Kalau beda peringkat FIFA juga jauh dari Bahrain. Kita ingat kita pernah juga kalah 0-10 dulu ya. Jadi hasil 2-2 bahkan hampir menang 2-1 ini tentu sebuah peningkatan yang signifikan. Cuma ya rasanya mengecewakan gitu karena harusnya kita menang. Kita harusnya menang gitu karena apa namanya? Ya udah, aduh, harusnya sih kalaupun mau ditambah ya waktunya, kalau menurut Mister mungkin semenit 2 menit udah cukup itu, nggak sampai 3 menit. Dan bayangin habis golnya Bahrain ini wasit langsung menghentikan pertandingan. Jadi kayak kesannya tuh dia akan membiarkan pertandingan berjalan sampai Bahrain mencetak gol gitu. Aduh, mudah-mudahan sih gak kayak gitu ya. Masa iya wasit FIFA kayak gitu sih. Tapi yang jelas ini mengecewakan, hasil yang sebetulnya bagus, sangat bagus, tapi jadi mengecewakan gitu. Karena kita harusnya menang tapi jadi seri. Cuma kalau menurut Mister juga ini juga menjadi pelajaran juga buat kita, bola supporter. Karena ketika skor 2-1 itu seharusnya kita juga harus bisa memanage pertandingan dengan lebih baik sih. Ada beberapa kesempatan waktu habis 2-1 itu kan Bahrain banyak menekan ya. Kita punya beberapa peluang untuk melancarkan serangan balik gitu. Bahkan udah sempet tadi ada kejadian 3-1 kok kita. Tapi kita gagal menyelesaikan
beberapa peluang serangan balik itu. Kemudian ketika kita ditekan habis-habisan di injury time yang kontroversial itu ya, kita juga pemain-pemain kita seharusnya bisa lebih mengendalikan situasi dengan lebih baik gitu. Kadang-kadang tuh kalau kita lihat jadi terburu-buru gitu, pengen nyapu bola ke depan, padahal sebetulnya kalau dimainin sedikit diatur temponya sedikit, mungkin akan kita bisa lebih lama menguasai bola gitu di daerah pertahanan kita sendiri. Tapi ya mungkin wajar ya, karena kita pemain-pemain kita pasti juga sudah merasakan akan menang gitu. Jadi mereka akan melakukan segala upaya untuk mengamankan skor 2-1 itu. Cuma ya ini jadi pelajaran buat kita. Tapi ya itu tadi, ini hasil yang sangat bagus gitu ya kalau menurut Ilmister ya. Sangat bagus karena udah pasti di luar ekspektasi banyak pihak gitu. Banyak orang yang memperkirakan kita tuh bakalan kalah gitu dari Bahrain, kalau melihat bagaimana Bahrain pernah mengalahkan Australia di pertandingan pertama. Kemudian peringkat FIFA tadi juga Ilmister sudah bilang beda jauh dari Indonesia, tapi Indonesia bisa mendapatkan hasil imbang. Mudah-mudahan ini sebuah awalan yang bagus ya untuk nanti menata pertandingan berikutnya tanggal 15 Oktober menghadapi China. Mudah-mudahan di situ kita main away lagi, tapi mudah-mudahan dengan pelajaran yang didapatkan dari Bahrain ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan 3 poin dalam 3 pertandingan pertama ini luar biasa loh, luar biasa untuk ukuran tim dengan peringkat FIFA terendah waktu drawing kemarin, waktu drawing pembagian grup ya. Bahkan sampai sekarang pun Indonesia itu masih dianggap sebagai tim terlemah di antara 18 tim yang ada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini ya. Jadi tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan, 2 kali menahan tim kuat Arab Saudi, Australia, kemudian sekarang juga mencuri poin, hampir menang melawan Bahrain. Ini tentu sebuah hasil yang bagus, yang menjadi modal bagus kita. Kita bisa bermimpi bahwa ya targetnya Sintayong untuk bisa finish di peringkat 3-4 besar grup C ini sangat realistis sih kalau melihat ini ya. Bahkan kalau misalnya tadi menang gitu, mungkin kita juga bisa menaikkan level mimpi kita, jadi mungkin kita bisa lolos langsung dari putaran ketiga ini. Ya, bagaimanapun kita apresiasi ya pastinya penampilan dari para pemain, sudah habis-habisan di lapangan. Malik Rizaldi tadi langsung cedera di menit-menit awal tapi masih bisa bermain ya. Salut buat para pemain, dan mudah-mudahan, dan Martin Paes ya luar biasa penampilannya beberapa kali. Sekali lagi dia menyelamatkan gawang kita, save yang sangat bagus, refleksnya sangat bagus, sebuah tambahan pemain yang luar biasa sih kalau menurut Ilmister sih. Sudah menunjukkan waktu melawan Arab Saudi dan juga untuk melawan Bahrain ini betapa beruntungnya kita punya Martin Paes di bawah Mister Gawang. Oke, ya. Selamat buat skuad Garuda dengan hasil 2-2 yang bisa didapatkan dari kandang Bahrain. Mudah-mudahan nanti 5 hari berikutnya kita bisa meraih hasil yang lebih baik menghadapi China ya. Tentunya hasil 2-2 melawan Bahrain ini melanjutkan apa yang sudah kita lakukan menghadapi Arab Saudi dan Australia, dan kita bisa berharap nanti kemenangan akhirnya akan datang waktu kita menghadapi China. Oke, silakan kasih komentar Bola Supporter soal kepemimpinan wasit Al-Kaf ini ya. Kesel nggak sama kayak Ilmister nggak? Ilmister sih kesel sih. Mudah-mudahan Instagramnya hilang nih habis ini. Ya gak? Kalau udah kayak gini kan urusannya ke masalah hilang-menghilangnya Instagram orang ini. Oke, Bola Supporter ya, ikuti terus perkembangan tim nasional Indonesia yang sedang berjuang bulan ini di lanjutan kualifikasi Piala Dunia di website bolasport.com, dan juga subscribe akun YouTube bolasport.com ya. Ikuti terus perkembangannya, kita dukung terus skuad Garuda supaya bisa mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia 2026. Sampai ketemu lagi, Bola Supporter.